Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana khalifatan fil ard, walladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin, wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjata wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin, afdalil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesehatan rohani dan jasmani kita bersama, sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menuju ke rumah Allah ini dalam niat yang sama, untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehambaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi diberi hayat kepada kita, mampu kita melaksanakannya. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu di akhirat nanti mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang membuka syafaat di yaumil kiamah adalah baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama sekalinya. Setelah syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berikan kepada umatnya, barulah para anbiya yang lain akan memberi syafaat kepada umatnya pula. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Pada Jumat ini khatib mengangkat tema khutbah Jumat kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu kehidupan yang berkualitas dalam perspektif Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir bahwa umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melebihi dari itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati
ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ay may yajuzu zalik. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sejarah mencatat 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Khalifatur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang merupakan representasi umat saat itu. Wafat dalam usia di bawah 70 tahun. Hanya seorang, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, yang wafat umur usia 82 tahun. Hal ini membuktikan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sedikit yang bisa melebihi 70 tahun. Dari 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, hanya 1 orang. Artinya hanya 1/4 perbandingannya 3:1. Mudah-mudahan bersyukurlah kalau jamaah sekalian menjadi bahagian yang sedikit itu. Maknanya, kalau jamaah masih diberikan kesempatan oleh Allah 80 tahun hari ini, 90 tahun hari ini, 100 tahun hari ini, maka jamaah adalah orang yang mendapat keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hidup yang tidak lama ini harus diisi dengan perbuatan baik, amal soleh yang kita kenal al-baqiyatus shalihah, agar tidak rugi dan tidak menyesal di akhirat nanti. Nah, bagaimana agar kehidupan kita berkualitas? Apa yang harus kita kerjakan? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa indikator agar hidup yang berkualitas, agar kehidupan kita bermanfaat, agar hidup kita itu disenangi. Di antaranya, yang pertama, beriman dan berilmu pengetahuan. Semakin kuat iman dan semakin banyak ilmu yang dimiliki, menunjukkan semakin berkualitas hidup seseorang. Karena itu, Islam memotivasi kita untuk memperkokoh keimanan dan menambah ilmu pengetahuan sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Orang yang banyak ilmunya kita kenal disebut para ulama, kiai, mengantarkan mereka semakin takwa, takut kepada Allah, yang dalam arti lain khasyatillah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah al-ulama,
Al-Quran surah Fatir ayat 28. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda keadaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Harga kita mau berpikir dan merenung Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat yang lain, sampai-sampai Allah berfirman dalam bentuk istifham sebagaimana sebagai berikut firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah oleh Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang berakallah yang dapat menerima pembelajaran. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator kedua agar hidup kita berkualitas adalah bergerak atau beraktivitas. Bergerak adalah indikator hidup. Semakin dinamis seseorang dalam bekerja dan berusaha, menunjukkan semakin berkualitas hidupnya. Setiap gerak ataupun aktivitas pasti ada keberkahan yang ditetapkan. Al-harkatu barakatun. Bergerak adalah sebuah keberkahan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang perbuatan malas. Islam melarang berpangku tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal azli wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dan dari sifat malas. Bahkan Allah menyuruh kita bangkit dan bergerak. Mudah-mudahan sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bergerak ini adalah sebuah sifat ikhtiari. Kerja kita tidak boleh berpangku tangan. Islam melarang umatnya berpangku tangan. Islam melarang umatnya bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa taala malah menganjurkan kepada kita agar setelah salat, agar setelah beribadah, bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghi min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Al-Quran surah Jumat ayat 10. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan kepada manusia untuk merubah nasib dan keadaannya, jangan hanya menyerahkan kepada Allah tanpa ada usaha yang tidak dilakukan, tanpa pekerjaan yang tidak kita lakukan. Kita bermunajat kepada Allah tapi kita tidak berusaha. Allah sangat melarang kepada kita yang demikian. Allah berfirman di ayat yang lain, sampai Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min duni miwalin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaannya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum,
maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang ketiga, produktif, bermanfaat. Indikasi ini yang berkualitas selanjutnya adalah produktif dan bermanfaat untuk orang banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang bisa membawa manfaat bagi manusia yang lainnya. An Jabir Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang-orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup sudah tidak bisa menghasilkan sesuatu, baik materi maupun non materi, seperti pahala, itu sama dengan kematian. Ada manusia yang masih kategori usia produktif, tapi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa karena salah jalan memilih hidup, salah jalan memilih pergaulan. Contohnya para korban narkoba, hidup mereka sama dengan mati sebelum datangnya kematian. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Yang artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surah Baqarah ayat 195. Ada kelompok manusia yang sangat berkualitas hidupnya, sehingga walaupun mereka sudah wafat tapi masih produktif, seolah-olah mereka masih hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwata, bal ahya'um 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Mereka senantiasa mendapat rezeki dari Allah melalui doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Kalau bisa kita masuk dalam kelompok ini, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski sudah tiada, tapi masih produktif, rezeki berupa pahala masih terus mengalir kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling berkualitas hidupnya, diikuti para syuhada, para aulia Allah, para orang-orang salih. Makamnya diziarahi, antar penziarah berinteraksi, dan sesama mereka bertransaksi dan bermuamalah, sehingga terjadi bisnis yang menghasilkan kesejahteraan di antara mereka. Ini artinya mereka yang sudah wafat bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang masih hidup. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh kehidupan yang berkualitas. Terakhir, indikator kehidupan yang berkualitas adalah hidup berlandasan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila dua perkara ini kalian berpegang, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik.
kehidupan yang indah dan berkualitas dalam manakala kehidupan kita dilandasi dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Qutb di dalam mukaddimah tafsirnya menjelaskan, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah suatu nikmat yang tiada dimengerti kecuali oleh orang yang merasakan. Nikmat yang mengangkat harkat manusia, menjadikannya diberkahi dan disucikan. Betapa manis dan indah kehidupan yang berlandasan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau beri nama kitab tafsir beliau Fi Dhilalil Quran, di bawah lindungan Al-Quranul Karim. Al-Quran menyuruh kita untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu astajibu lillah walir rasul fa idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kepada kamu semua sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap seruan Allah dan seruan Rasulnya adalah untuk memberikan kehidupan kepada umat manusia, yakni kehidupan yang berkualitas. Sebab ada orang yang hidup tapi dianggap belum hidup, bahkan mati sebelum mati. Na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik. Al-Quran dan sunnatul Nabi bila diikuti akan membimbing kita kepada kehidupan yang berkualitas. Mudah-mudahan nasihat singkat yang khatib sampaikan ini, yang pertama menjadi inspirasi bagi khatib diri sendiri dan bagi jamaah semua, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana khalifatan fil ard, walladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin, wa ja'ala fi qulubil mu'minin bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa afdalil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.